Oke, kita udah live berarti ini ya Ya, sekarang. sudah silahkan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua, penonton setia Halo. Ngobras, iya dan Mbak Parti dan Mbak Neni. Tapi saya mau menyapa dulu Halo. nih penonton setia Ngobras. Kita ketemu lagi di Sabtu tanggal 7 November ya, nggak kerasa ini udah bulan November ya teman-teman. Sudah di penghujung 2020 loh. Iya, teman-teman jumpa lagi, kali ini ngobrol santai ke-15 ya, ngobrol ke-15 saat ini bersama dengan saya Mutiara Eka Pratiwi atau akrab disapa Ika gitu, saya dari Perempuan Mahadika dan akan memandu acara kita pada 1 jam ke depan. Nah, sore ini nih saya kedatangan teman-teman pekerja perempuan yang keren-keren banget nih kalau dari profilnya. Saya akan perkenalkan ini ada yang pertama Mbak Neni Suhaini. Mbak Neni ini adalah bidan desa dari Pandeglang ya, Mbak Neni ya? Mbak ya. Oke, yang kedua ini ada Pak. Halo? Suara jelas Mbak? Di kerja tempat kerja ini Mbak. Oke, iya. Tapi suara saya jelas didengar ya Mbak Neni ya? Oke, kayaknya putus-putus tapi semoga nanti bisa lancar. Yang kedua ini ada Mbak Parti. Halo Mbak Parti. Halo, selamat sore Mbak Ika. Selamat sore juga. Apa kabarnya? Sore. Baik, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Mbak Ika Oke. gimana kabarnya? Saya sehat juga. Sehat ya. Iya, ini lagi mendung di Rawamangun, di daerah Rawamangun. Nah, Mbak Parti ini adalah pekerja Hotel Crown Plaza. Ya. Iya, betul. Oke. Jadi di sini kita akan teman-teman penonton setia ngobras. Jadi di sini kita akan mencoba ngobrol gitu ya tentang upah gitu. Jadi dari kemarin Perempuan Mahadika juga udah bikin webinar, kemudian juga ya akhir tahun ya biasanya ini adalah momen-momen di mana teman-teman serikat gitu juga mulai memperjuangkan tentang upah. Nah, ini menjadi semakin apa namanya? Ya bisa dibilang rumit atau mungkin semakin berat gitu ya karena kita baru saja juga dilanda gitu ya dengan penekenan penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, tapi sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Neni sama Mbak Parti. Boleh cerita dong karena ini pertama kali gitu ya, seingat saya Ngobras kemudian bisa menghadirkan nih bidan desa, kemudian juga pekerja hotel. Saya akan ke Mbak Neni dulu. Bisa cerita nggak Mbak sehari-harinya, pekerjaan sehari-harinya ngapain sih Mbak Neni? Sekaligus perkenalan nih sama penonton setia Ngobras. Ya, nama saya Neni Suhaini. Saya sekarang sebagai bidan desa, kerja di puskesmas. Bidan desa itu ada di puskesmas. Saya udah bekerja sekitar kurang lebih dari 12 tahunan lebih. 12 tahun. Dan saya tinggal di desa dan kebetulan memang orang situ asli. Dan kebetulan daerah terpencil, Pak. Oke. Saya daerah terpencil di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oke. Apa yang membuat Mbak Neni jadi bidan desa, Mbak? Halo? Ya, kenapa? Iya. Apa sih yang membuat Mbak Neni tertarik untuk menjadi bidan desa? Di daerah saya kalau dulu tidak ada bidan di situ dan masyarakat memang membutuhkan. Jadi kita kalau ada yang melahirkan dulu itu ke Paraji atau ke dukun beranak gitu. Jadinya kalau ada komplikasi apa-apa biasanya kesulitan karena akses jalan juga, kondisi yang sangat jauh, akses jalannya itu rusak. Dulu tuh jalan itu enggak, sekarang agak mendingan ya. Kalau dulu itu kalau musim hujan kebanjiran, kalau musim kering kekeringan. Seperti itu. Dan memang kita jauh dari akses pelayanan kesehatan. Ke puskesmas juga lumayan jauh, sekitar 17 kilo. Itu ke puskesmas yang punya wilayahnya. Dan terutama terkendala karena apa?
karena akses jalan itu makanya kita susah untuk menjangkau ke pelayanan kesehatan. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Neni untuk perkenalan singkatnya. Saya akan berpindah dulu ke Mbak Parti. Mbak Parti boleh perkenalan nih? Boleh, Sebagai ya. pekerja hotel ini juga baru pertama kali nih di Ngobras. Silakan Mbak Parti. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Parti. Saya pekerja perempuan di Crown Plaza Jakarta. Saya udah 25 tahun bekerja di Hotel Crown Plaza, Mbak. Oke. Mbak Parti asli Crown Plaza itu berarti Jakarta ya, Mbak ya? Iya, Asli Jakarta Pusat, juga Mbak Parti ya? Oh enggak, saya orang Jawa. Oke, dulu pertama kali bekerja di Crown Plaza, apa Mbak yang melatar belakangi Mbak? Untuk melatar belakangin ya, saya kan tadinya kan nama suami kan nggak boleh bekerja ya, tapi karena tuntutan ya, akhirnya saya diizinkan suami untuk bekerja di hotel seperti itu, Mbak. Oke, udah lama banget ya berarti pengalaman kerjanya udah 25 tahun. Nah, Mbak Neni sama Mbak Parti, dalam pengalaman kerja yang sudah cukup lama ini, apa sih suka dukanya gitu ketika bekerja, Mbak? Ininya. Apa yang paling berkesan? Saya ke Mbak Neni dulu ya. Apa sih yang paling berkesan ketika menjadi bidan, Mbak? Yang paling berkesan ketika ada komplikasi bisa tertangani, Pak. Itu sangat bersyukur sekali. Itu sangat membuat kita tidak bisa diukur lah, tidak diukur dengan uang. Kalau misalnya kalau dulu tuh kalau di desa itu Mbak, kalau manggil bidan desa itu, kalau memang kondisi pasien sudah parah biasanya. Kalau enggak lahir-lahir, kalau enggak plasenta atau hari-harinya belum keluar, kalau enggak sudah perdarahan, ibunya sudah shock. Kalau dulu seperti itu. Dan itu dukanya seperti itu. Jadi pada saat kita juga kerja sendiri, kalau dulu tidak ada asisten bidan, tidak ada apa gitu kan. Berat-berat sendiri, itu dukanya. Kalau sukanya ya kita sangat senang kalau ibu sama bayi bisa tertangani, bisa selamat, sehat. Seperti itu. Oke. Itu untuk jam kerjanya berarti gimana tuh Mbak? Kalau misalnya, saya yakin ya pasti kalau kondisi orang lahiran tuh kan dia tidak, maksudnya tidak terpatok jam kan, dia bisa jam berapa aja gitu. Nah, sebagai bidan ini, Mbak Neni bagaimana dalam pengaturan jam kerja atau seperti apa gitu? Saya kerja di 24 jam itu Mbak di rumah 24 jam, ada jadwal piket juga di puskesmas. Terus ada setelah piket dari puskesmas kita di rumah standby 24 jam di desa. Oke, iya dan situasinya memang mengharuskan seperti itu ya, karena untuk lahiran ya biasanya harus standby 24 jam ya Mbak Neni ya. Oke, kalau Mbak Parti gimana nih Mbak? Setelah 25 tahun bekerja itu seperti apa? Mbak Parti sendiri memaknai proses itu Mbak? Prosesnya ya saya senang dan bersyukur, saya bawa happy aja ya Mbak ya, sekalipun saya setiap hari berangkat dari rumah jam 4:15 ya, karena saya harus masuk jam 5:30. Saya kan bekerjanya di bagian kitchen, tapi saya di restorannya untuk melayani tamu yang pada breakfast seperti itu Mbak. Oke. Sampai jam berapa biasanya Mbak? Mulainya jam 5:30 sampai jam 2:30. Oke, berarti memang utamanya untuk menyiapkan makanan ya di bagian spesifiknya ya. Iya, kita menunggu makanan, Mbak. Jadi nanti kalau ada tamu, kalau breakfast pagi itu saya yang bikin telur untuk tamu yang minta dibikinin telur seperti itu. Oke. Omelet gitu, Mbak. Oke, baik. Kepuasan apa sih Mbak yang Mbak Parti dapatkan gitu dari proses apa yang Mbak Parti nikmati gitu atau yang sukanya nih dari pekerjaan di hotel begitu Mbak?
Ya, yang saya nikmati adalah kita banyak teman, terus banyak kenalan juga dari tamu-tamu, karena kita tamu-tamu kan berbagai ini ya Mbak, berbagai negara juga kan. Jadi kita bisa kenal dengan tamu. Dan yang saya senang adalah kalau saya menyervis tamu atau membuat makanan buat tamu, tamu itu tidak komplain. Nah, itu yang membuat saya senang seperti itu, Mbak. Oke, iya terima Iya. kasih Mbak Neni dan Mbak Parti. Ini juga apa namanya eh, apa hal yang juga kami lihat ya banyak sekali pada teman-teman pekerja bagaimana setiap pekerja itu merasa bangga gitu dengan pekerjaannya, gitu Mbak ya. Iya. Dan ini kita mendapatkan testimoni dari pekerja bidan dan juga pekerja hotel yang sudah bertahun-tahun gitu ya menekuni pekerjaannya dan ada kebanggaan gitu. Nah, selanjutnya kita kan ini temanya tentang upah nih, ya Mbak ya. Nah, saya ingin menanyakan apa ada beda nggak sih dari pertama awal dulu Mbak Neni dan Mbak Parti bekerja sampai sekarang tuh seperti apa Mbak perbedaan-perbedaannya? Mungkin udah apa namanya 25 tahun kan berarti 25 tahun itu berarti mulai tahun berapa Mbak ya? 95. 95, oke. Berarti Iya. sebelum reformasi nih sampai sekarang reformasi Iya. gitu. Kalau ngelihat upahnya sendiri tuh gimana sih, Mbak Parti? Upah kita kalau perhotelan itu ya ini ya Mbak, emang setiap tahun memang naik ya UMP kita. Terus 2014 kemarin untuk sektor perhotelan itu ada namanya UMSP ya. Jadi upah kita itu dari basic plus ini Mbak servis. Jadi kita ada servis untuk perhotelan itu gitu. Jadi setiap bulannya kita dibagikan servis bersama basic itu Mbak. Servis dari tamu 10% dikumpulkan, terus nanti dibagikan setiap akhir bulan tanggal 28 bersama basic Mbak. Oke, bisa dijelaskan ke teman-teman penonton setia ngobras Mbak tentang UMSP-nya itu sendiri? UMSP-nya itu sendiri itu misalnya kita sekarang UMP kita kan 2020 itu kan 4.400.276 ya. Nah, kita itu UMSP itu di atas itu, Mbak. Harusnya kita dibayar 4.490 seperti itu. Cuman karena keadaan langsung pandemi seperti ini ya, sampai sekarang UMP atau UMSP itu di tempat saya belum dibayarkan, Mbak. Oke, itu kenapa Mbak? Alasan dari perusahaan mungkin menyampaikannya apakah karena pandemi, tapi kan pasti ada penjelasan lebih lanjutnya ya, itu seperti apa Mbak? Nah, biasanya kan kita dibayarkan tuh selalu di rapel, Mbak. Harusnya kan UMP itu kan begitu SK Gubernur turun, itu Januari itu kan langsung diterapkan ya UMP kita 4.276 ya. Tapi kita enggak. Kita akan dibayarkan setiap bulan April untuk rapelan UMSP itu. Tapi karena April itu langsung pandemi, jadi tidak bisa dibayarkan sampai sekarang. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, kalau saya ke Mbak Parti dulu ya, nanti baru ke Mbak Neni. Karena ini menarik nih. Apa namanya? Ketika setiap tahun kan tadi Mbak Parti bilang selalu ada kenaikan upah ya, seperti itu. Iya, Tapi yang saya betul. tahu juga biaya juga ikut naik gitu biasanya Iya, kalau ada betul. kenaikan upah kan. Iya. Nah, Mbak Parti sendiri bagaimana melihat sudahkah upah Mbak Parti ini mencukupi kehidupan sehari-hari Mbak Parti, Mbak? Untuk sebelum pandemi sih cukup ya Mbak ya. Cukup untuk sebelum pandemi, karena kan kita masih menerima UMP, terus menerima UMSP itu ya gitu. Tapi setelah pandemi ya ini nggak layak, nggak cukup. Apalagi gaji tertunda, dipotong. Mulai Mei itu kita harusnya 100% udah dipotong, dibayar menjadi 59%. Udah dipotong, pengupahan pun ditunda juga sampai sekarang.
Seperti itu, Mbak. Upah bulan Mei aja baru dibayarkan pertengahan Agustus. Itu pun juga melalui perjuangan yang luar biasa. Kita serikat pekerja, kita bersyukur antara anggota, antara karyawan dan pengurus itu, kita bersyukur di Kronpasa adalah kompak sekali. Jadi kita berjuang bersama-sama, Mbak. Waktu itu juga pernah sampai kita untuk memperjuangkan gaji bulan Mei itu kita sampai menginap di hotel 5 hari. Baru setelah kita 5 hari itu baru dibayarkan gaji bulan Mei itu, Mbak. Seperti itu. Oke, ini bulan Mei tahun ini, Mbak ya? Yang iya, sudah tahun masuk ini. pandemi ya? Iya, betul. Jadi kita stay di hotel, Mbak. Stay di hotel, tapi karena kita kekompakan, teman-teman semua, tim semua kompak, selama stay di hotel, kita saling membantu untuk membantu makanan untuk dimakan di hotel, Mbak. Karena kita nginap di ballroom waktu itu. Seperti itu. Jadi kita bersyukur, tapi teman-teman selalu support dan semangat sampai sekarang. Oke, luar biasa sekali perjuangannya Mbak Parti dan teman-teman serikat ya. Oke, nah saya akan pindah dulu ke Mbak Neni. Mbak Neni ini tentu saja saya yakin pasti berbeda ya dengan situasi pekerja-pekerja atau dengan Mbak Parti atau dengan pekerja-pekerja yang sering disebut formal. Karena kategori di kita itu kan ada formal, ada informal gitu. Nah kalau di bidan sendiri seperti apa sih Mbak Neni terkait dengan upah? Kalau untuk upah, pertama saya tugas itu, saya nggak dapat upah, Mbak. Sistemnya TKS, tenaga sukarelawan. Seperti itu. Mbak Neni bisa lebih jelas, Mbak, suaranya atau lebih dekat gitu? Halo? Iya. Ya, halo? Ya, oke. Ya, dengar, Mbak. Ya. Pertama saya tugas, kita tidak ada gaji. Namanya kita TKS, tenaga sukarelawan, namanya juga kalau jadi bidan desa itu masuknya ke puskesmas, Mbak ya. Puskesmas itu pertama menerima kita dengan status tenaga sukarelawan, TKS, dan tidak diberikan gaji dari instansi gitu. Dan kita melakukannya memang namanya juga tenaga sukarelawan. Kalau memang ada uangnya ya dikasih sama instansi kita ambil. Kalau enggak ada ya tidak ada upah. Selama 1 tahun, kemudian waktu itu setelah 1 tahun saya diangkat jadi PTT, bidan PTT dulu Mbak, bidan desa. Bidan pegawai dengan tidak tetap yang dari pusat. Tuh. Gaji saya pertama 700.000. Kerja kita walaupun TKS kita tetap kerja 24 jam. Kita terjun ke desa dengan kondisi jalan yang di luar bayangan lah. Kalau musim hujan lumpur doang sampai selutut gitu. Pakai sepatu bot, kita kalau posyandu seperti itu. Kalau musim hujan kadang mah kebanjiran. Kita harus menerjang banjir, bagaimanapun caranya kalau ada yang bersalin, kita disusul dari rumah sampai ke rumah pasien, walaupun hujan besar, terus walaupun harus banjir, kondisi banjir, waktu itu saya pernah dalam kondisi banjir, jadi saya harus menerjang banjir sekitar sepuser airnya, dan itu malam, dan itu harus ditempuh sampai rumah pasien. Begitu, dan kadang menolong lahiran pun di atas air. Jadi bawahnya air, amben, di atasnya kita lagi nolong bersalin. Gitu. Seperti itu. Dan upah kerja kita itu waktu itu sekitar 700.000-an. 700.000. Dan kalau dianggap layak ya jauh dari layak. Tapi pas waktu itu ada perubahan juga dari pemerintah, PTT dinaikkan gajinya menjadi 1.500.000. Dan ada kebijakan lagi, akhirnya kita dinaikkan, itu untuk daerah terpencil Mbak ya, dinaikkan lagi menjadi 3 juta. Akhirnya saya tahun 2019 itu diangkat jadi PNS istilahnya seperti itu. Karena memang ada tahapannya, diangkat dari
PNS juga kita juga butuh perjuangan yang lumayan gitu. Soalnya PTT itu diganti lagi, program pemerintah dengan pegawai tidak tetap itu diganti lagi dengan Nusantara Sehat yang sekarang booming itu Nusantara Sehat. Itu baik perawat, bidan dikirim ke daerah-daerah sangat terpencil. Seperti itu. Dan upah, memang kalau mengukur upah, kalau dari UMR itu kan tergantung wilayah ya Mbak ya. Kalau Pandeglang kan wilayahnya masih jauh, jadi mungkin UMR-nya masih di bawah Jakarta, sangat jauh sekali. Dan kita pun gaji di bawah 3 juta untuk gaji pokok di bawah 3 jutaan. Tidak mencapai sampai 3 juta ke atas. Kalau kita gaji pokok itu sendiri sekitar 2,7 atau 2,8 sampai sekarang pun. Tapi kerja kita tetap 24 jam, standby di desa, dan siap menanggung semua resiko. Karena emang bidan itu, tenaga kesehatan itu beresiko untuk beresiko segalanya, beresiko untuk tertular penyakit, beresiko dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kalau Mbak Neni. dari buruh ya, kalau upah misalnya nggak tahu. Ya. Iya. Terima kasih Mbak Neni. Saya menyimak banget dan maksudnya apa namanya, para bidan desa ini merupakan garda terdepan sebenarnya ya untuk perjuangan menurunkan angka kematian ibu gitu, karena saya tahu bahwa di Indonesia ini angka kematian ibunya masih cukup tinggi dan luar biasa apa namanya peran para bidan desa seperti yang tadi Mbak Neni sampaikan gitu. Nah, saya mau tanya Mbak, apa namanya, terkait dengan perubahan status ini berapa tahun? Tadi Mbak Neni menyampaikan dari yang awalnya tenaga sukarelawan, kemudian jadi pegawai tidak tetap, sampai kemudian diangkat jadi PNS, tuh prosesnya gimana Mbak? Sekitar selang berapa tahun gitu? Saya dari TKS 1 tahun. Selanjutnya dari PTT sekitar kurang lebih hampir 11 tahun ya. Kurang lebih hampir 10 tahunan. 10 tahun baru diangkat jadi CPNS, kan udah langsung jadi PNS. Jadi 1 tahun kita jadi PNS dulu, CPNS dulu baru ke PNS. Jadinya itu dari TKS 1 tahun, 10 tahun kita PTT, pegawai tidak tetap. Jadi PTT itu setiap 2 tahun kita perpanjang SK ke pusat, ke Menkes pusat. Setelah itu, setelah pengangkatan juga kita butuh perjalanan yang luar biasa. Yang terakhir mungkin dari Mahardika juga tahu ada bidan desa yang demo sampai ke istana ya. Iya. Yang tahun-tahun kemarin. Iya. Iya. Itu sebenarnya Badannya kita itu juga, ya. Mbak? Iya, saya ikut masuk ke istana. Oke. Ikut juga sama teman-teman. Dari situ nggak lama memang kita diangkat jadi CPNS tahun 2018 tuh Mbak, 2018 CPNS, 2019 kita proses kan, 2020 kita baru diangkat PNS-nya bulan Mei kemarin gitu. Oke, iya, jadi perjuangan butuh panjang. waktu yang iya panjang juga. Oke. Berarti setelah aksi demo banyak sekali, ratusan waktu itu saya juga lihat bersama dengan teman-teman Kasbi kalau nggak salah ya. Ribuan Apa namanya? ya Mbak? Kenapa? Ribuan. Oh iya, ribuan. Waktu itu banyak sekali. Jadi itu momen bagaimana kemudian teman-teman bidan desa diangkat menjadi PNS ya, Mbak Deni ya? Iya. Oke. Iya. Nah, iya teman-teman. Nah, jadi waktu kerja yang seperti tadi Mbak Neni sampaikan, bidan itu waktunya 24 jam, tapi dari upahnya juga sangat kecil ya. Jadi yang membuat teman-teman bertahan adalah karena apa namanya, semangat ya, dan juga melihat pekerjaan itu sebagai sebuah pekerjaan yang penting, begitu saya melihatnya. Nah, kemudian apa namanya, mungkin sekarang saya akan bertanya ke teman-teman, bagaimana teman-teman bertahan dengan upah yang tadi teman-teman sebutkan gitu, katakanlah dalam walaupun mengalami kenaikan misalnya ya, tapi juga dengan jam kerja, dengan beban kerja juga sangat tinggi gitu misalnya,
Nah, itu seperti apa teman-teman bertahan? Mbak Parti tadi menyampaikan juga sesuai UMR, tapi saya juga yakin biasanya hidup di Jakarta gitu ya dengan UMR 4, berapa sekian begitu. Nah, itu juga pasti menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana Mbak Parti dan Mbak Neni bertahan dengan upah yang minimum atau sangat jauh di bawah minimum? Mungkin ke Mbak Parti dulu. Ya, untuk upah yang sekarang ya Mbak ya. Ya. Untuk upah yang 2020 ini, ya kita belum layak Mbak, karena semenjak Mei itu kan kita cuma dibayar 59% ya. Itu pun dibayarnya Agustus kemarin pertengahan. Terus untuk bulan Juli itu baru dibayar kemarin, akhir September tanggal 31 dan Oktober tanggal 5 kemarin. Itu 59% bulan Juli itu dibayar 2 kali, Mbak. Jadi 2 kali 59% itu 50% dibayar akhir September itu dan 50%-nya tanggal 5 kemarin. Jadi kita, aduh kalau ini mah nggak cukup Mbak. Soalnya kita terima cuma 1,2-an lebih dikit gitu. Iya, seperti itu. Kan kita kalau nerima 59% itu kan sekitar kita nerima 2.500.000 ya Mbak. Itu 2.500.000 itu dibayarkan 2 kali untuk bulan Juli, yaitu tanggal 31 September dan tanggal 5 Oktober kemarin. Jadi bulan Agustus, September, Oktober itu belum dibayarkan sama perusahaan. Oke. Seperti itu, Seperti Mbak. apa Mbak Parti mengelola upah yang kecil itu untuk bertahan hidup kemudian, Mbak? Itu pertanyaannya ya. Ya, untuk kalau dipikir, aduh nggak cukup Mbak itu, aduh, pasti nggak cukup dan pusing ya. Tapi ya saya minta hikmat lah sama Tuhan supaya bisa mengelola uang itu ya harus pinter-pinter kita cara memanage keuangan, pengeluaran yang harusnya kita misalnya beli ini beli itu kita rem, kita nggak beli gitu. Biasanya misalnya belanja berapa hari sekali, kita cukup belanja seminggu sekali, kita penuhin kulkas seperti itu. Jadi kita memang harus pinter-pinter gitu Mbak. Oke. Nah, kemarin di webinar tuh satu hal yang menarik menurut saya nih, Mbak Parti, Mbak Neni. Jadi tentang profil buruh perempuan. Seringkali kan buruh perempuan itu kalau belum menikah dianggap sebagai tidak punya tanggungan ya. Padahal belum tentu kalau yang belum menikah juga nggak punya tanggungan gitu, karena biasanya ada tanggungan keluarga. Nah, di sisi lain upah ini juga upah minimum, ketika bicara minimum sebenarnya itu minimum juga untuk yang lajang saja atau yang tidak punya tanggungan. Nah, dalam situasi yang mungkin Mbak Parti juga punya banyak tanggungan ini gimana Mbak? Kalau saya ya saya bersyukur saya dibantu sama anak saya yang pertama. Saya dibantu setiap bulannya saya dibantu sama anak saya, jadi saya ya bisa bertahan sampai sekarang Mbak, karena ada bantuan dari anak saya. Tapi kalau enggak nggak tahu deh, karena gaji bulan Juli aja baru dibayar kemarin tanggal 5 sama tanggal 30 September itu. Seperti itu Mbak. Jadi kita memang harus pinter, harus pokoknya gimana cara mengelola keuangan. Kita sebagai perempuan harus pinter memang. Seperti itu Mbak. Iya, Mbak Parti, terima kasih. Jadi semua kesulitannya di hadapan kita berada di depan mata kita sendiri ya sebagai pekerja ya, dan itu dibebankan semuanya juga kepada pekerja untuk mengolahnya dan bertahan. Nah, kalau Mbak Neni sendiri gimana Mbak dengan upah yang katakanlah dulu sebelum masih perjuangan gitu ya, belum diangkat sebagai CPNS, itu kan pegawai tidak tetap,
dan bahkan cukup lama tadi saya dengar sekitar 10 tahun begitu ya, Mbak Neni. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dengan upah yang kecil gitu, Mbak? Benar kata Mbak Parti, sebenarnya upah segitu tuh memang tidak mencukupi sebenarnya Mbak ya. Karena untuk kebutuhan sekarang kan berbeda ya, kebutuhan bahan pokok semakin naik, segala sesuatu semakin naik. Dan memang kalau bidan itu, kalaupun dia bidan desa bisa ada dikasih surat izin untuk praktek di rumah sendiri, Mbak. Kita diberi surat izin praktek bidan. Karena surat izin praktek bidan itu, surat izin praktek bidan mandiri bisa kita di rumah pada saat di luar jam kerja. Ketika kita misalnya ada jadwal untuk, karena kerja saya itu ada dua bentuk ya Mbak, kadang di dalam gedung, kadang di luar gedung gitu. Ketika kita di luar gedung, kita masuknya ke desa, dan kita di luar gedung, di dalam gedung berarti kita piket ke puskesmas, seperti itu. Jadi pada saat kita jadwal piket di dalam gedung, pulang setelah itu kita bisa buka praktek seperti itu ya. Dan itu ada surat izin praktek yang memang yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Dan itu khusus untuk para medis mungkin ya, untuk bidan terutama, karena kita juga di desa melayani kesehatan ibu dan anak juga, KB juga gitu kan. Mungkin dari situ salah satu penunjangnya, karena memang kalau untuk melihat upah ya kita tidak akan pernah mencukupi gitu. Karena upah kita juga sebenarnya kan di bawah standar upah minimum kan, di bawah UMR. Itu dan sangat jauh gitu. Kalau memang kita tidak buka praktek mandiri, ya cuma sekedar dapat itu aja ya sangat sangat jauh sekali kekurangannya. Dan memang saya kebantu dengan adanya izin praktek yang memang direkomendasikan oleh kepala puskesmas. Kebetulan saya tinggalnya di Poskesdes, pos kesehatan desa. Pos kesehatan desa itu saya pergunakan 24 jam di situ, Mbak. Jadi persalinan dulu memang masih persalinan di rumah pasien. Kita melakukan pertolongan persalinan di rumah pasien, tapi setelah tahun 2014 kita ada peraturan khusus untuk ke Paskes. Saya tarik ke fasilitas kesehatan. Saya tarik ke Puskesdes, dan alhamdulillah berhasil, karena setiap desa tidak semua berhasil. Karena dengan kondisi jalan yang sangat sulit. Kemudian saya berhasil dan alhamdulillah 100% persalinan di fasilitas kesehatan di Puskesdes itu, di desa itu ya. Dan ada beberapa mungkin yang yang menjadi kayak misalnya KB gitu, saya nerima juga. Terus misalnya untuk batuk pilek yang simptomatis, yang untuk penanganan awal saya terima gitu kan. Dari situ sih, itu di luar jam kerja kita gitu. Itu diperbolehkan dan ada surat izinnya. Dan itu kita urus dari biasa ada prosesnya, namanya surat izin praktek di rumah dan izin praktek di tempat kerja. Itu ada dua kita surat izinnya, Mbak. Jadinya kita boleh melakukan praktek, jadi tidak disebut dengan praktek, yang penting kita tahu batas-batas pokok kerja kita yang mana gitu. Seperti itu. Oke, untuk mendapatkan surat izin praktek itu harus ada standar apa, Mbak? Misalnya apakah dia harus sudah berstatus PNS atau seperti apa? Kalau untuk surat izin praktek itu tidak harus PNS, TKS pun bisa. TKS atau PTT atau sekarang disebut dengan Nusantara Sehat itu bisa. Itu tidak membatasi dia harus PNS, enggak. Jadi di situ nanti ada yang namanya pelatihan khusus, Mbak. Nanti persyaratan sertifikatnya salah satu itu. Terus kita misalnya selama 5 tahun, kan itu kan perpanjang 5 tahun. Selama 5 tahun ini kita sudah melakukan misalnya pemeriksaan kehamilan berapa, kita itu laporkan, terus pertolongan persalinan berapa, penanganan nifas, KB itu ada, nanti ada susunannya. Nanti kita laporkan ke IBI, ke Ikatan Bidan Indonesia di bagian cabang, nanti diajukan ke sana dengan persyaratan seperti itu, dan pelatihan yang kita laksanakan kita kumpulkan dalam bentuk SKP seperti itu. Nanti setelah ada
ada disebutnya pertama harus ada STR dulu sih Mbak, baru kita ada SIPB ya. Saya ngerti. Jadi kita harus punya STR dulu kalau kerja tuh, kalau bidan ataupun perawat. Nanti setelah dari STR ini sudah dapat, kita bisa punya surat izin praktek sendiri. Baik di mana, di rumah ataupun di tempat kerja gitu. Seperti itu. Dan itu persyaratannya seperti itu, yang tadi itu harus melaksanakan pemeriksaan kehamilan dalam 5 tahun berapa orang, persalinan berapa orang, gitu. Kita sudah ada targetnya. Terus KB juga berapa orang, penanganan NIPAS berapa, perawatan NIPAS berapa orang, gitu. Terus perawatan untuk bayi balita berapa orang, kita sudah ada standarnya seperti itu. Kalau itu terpenuhi, itu kita bisa dapatkan yang namanya surat izin. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi ini bagi teman-teman, bagi Mbak Neni sendiri, dengan adanya surat izin ini jadi membantu untuk menambah penghasilan upah yang sebenarnya kecil tadi Mbak ya. Di situ cara bertahan bagi teman-teman bidan gitu. Dan persyaratannya juga sangat banyak tadi ya, seperti yang Mbak Neni sampaikan. Jadi nggak mudah juga untuk mendapatkan izin praktek seperti yang tadi disampaikan. Nah, saya lupa nanya ke Mbak Neni tentang COVID. Tadi Mbak Parti kan juga menyampaikan kan dalam situasi COVID pandemi ini. Nah, dalam situasi pandemi ini selama hampir 8 bulan gitu ya di Indonesia, dari Maret lah sampai sekarang, itu seperti apa Mbak? Apa dampaknya terhadap pekerjaan, terhadap sebenarnya kalau yang menarik juga ketika bicara soal bidan desa ini sebenarnya adalah tentang jam kerja, keselamatan kerja gitu ya, karena tadi medannya tuh berhadapan dengan lumpur, kemudian sangat jauh dari akses jalan yang lancar gitu. Nah, itu sebenarnya isu keselamatan kerja ini juga sangat menarik untuk dilihat ya dalam situasi bidan desa ini. Nah, itu di tengah pandemi ini seperti apa, Mbak Neni? Kalau kita paling mengikuti protokol kesehatan aja Mbak, yang misalnya pakai masker, cuci tangan, seperti itu ya. Kalau untuk misalnya sampai perlindungan seperti di rumah sakit segala macam, pakai baju yang itu kita, karena kan itu langka ya, sangat susah. Paling kita pakai cuci tangan aja, wajib cuci tangan, atur jarak sosial gitu, sampai sama terutama masker sih sama cuci tangan yang kita lakukan seperti itu. Jadi pada saat kita bersentuhan sama pasien, kita lakukan cuci tangan dulu dan pakai masker, alat perlindungan dirinya sesederhana itu sih, tidak harus sampai ekstrim seperti itu. Dan kita memang agak selektif Mbak ya. Kita tanya dulu dia asalnya dari mana, misalnya pernah dari Jakarta yang memang kebetulan zona merah. Kita tanya dulu. Kalau memang kira-kira tidak menunjukkan gejala yang mengarah ke COVID misalnya, kita layani sih dengan protokol kesehatan aja gitu yang biasa. Terus tapi kalau memang mengarah ke sana, kadang kita isolasi mandiri aja, kalau enggak suruh rapid test dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat gitu. Kalaupun itu juga mengarahkan ada gejala, tapi kalau tidak ada gejala kita tidak pernah mengajukan itu sih. Biasa aja, cuma jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu aja. Enggak banyak ya. Kadang kebetulan di sini kita masih zona hijau ya. Jadinya masih agak bebas gitu istilahnya. Kalau di Jakarta kan sangat jauh mungkin ya sama di kita, karena kita kan daerah terpencil yang memang susah untuk dijangkau gitu. Rada-rada susah, walaupun nggak begitu susah banget, tapi kalau udah seperti itu rada, mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Iya. Bisa diantisipasi. Iya, baik Mbak Nini. Jadi tantangannya selektifnya kita tanya asal usul dia pergi dari mana gitu aja. Oke. Karena untuk salah satu mengukur apakah sudah tertular apa enggak, terpapar apa enggak gitu kan, seperti itu aja sih. Oke Mbak Neni, terima kasih. Nah terkait upahnya sendiri ini ada perubahan nggak Mbak Neni? Kalau tadi kan Mbak Parti menyampaikan ada alasan perusahaan untuk menunda pembayaran upah karena pandemi dan segala macamnya. Kalau terkait dengan upahnya sendiri dalam situasi COVID ini seperti apa?
Karena kebetulan COVID ini saya udah diangkat PNS ya Mbak ya. Kalau untuk upah seperti biasa karena memang apa namanya kita kan karena memang udah terikat dengan pemerintah, jadi tidak ada yang tertunda ataupun apa gitu. Karena biasanya memang kita menerima upah itu antara tanggal 1 sampai tanggal 4 seperti itu. Dan memang ada uang tunjangan dari pemerintah daerah setiap akhir bulan biasanya. Itu kan Oke. sekitar kurang lebih 1 juta seperti itu. Dan memang paling memang ada kendala sedikit setengah bulan agak mundur waktu-waktu yang kemarin. Tapi ya bagaimana lagi ya? Karena itu juga upahnya kan kita memasuk ke rekening langsung, jadinya tidak bisa harus komplain bagaimanapun. Karena juga aparat pemerintah juga, jadi ngikutin aturan yang ada aja. Oke, baik. Iya. Untuk statusnya itu berpengaruh nggak Mbak? Misalnya tadi kan mungkin ada teman-teman yang masih jadi tenaga sukarelawan atau pegawai tidak tetap gitu. Nah, secara upah menurut Mbak Neni bagaimana dalam situasi COVID ini? Mungkin ada kabar-kabar dari teman-teman. Ya, kalau memang untuk PNS, memang kalau status itu tergantung golongan ya Mbak ya, kalau PNS itu. Jadi tergantung golongannya apa, misalnya golongan 2C, golongan 2B, itu tergantung status golongannya kita itu upahnya. Bagaimanapun cara, misalnya kalau memang statusnya 2C, gajinya segitu ya kita tetap segitu. Nanti ada kenaikan pangkat lagi dalam beberapa tahun kemudian, seperti itu. Jadi tidak bisa mungkin ujuk-ujuk langsung naik sekian gitu. Kalau PNS itu seperti itu. Oke, iya terima kasih Mbak Neni untuk pemaparannya yang menurut saya sangat menarik ya, jadi membuka mata banget nih apa namanya untuk daerah-daerah yang tadi Mbak Neni sebut terpencil gitu ya dan jauh dari akses pusat pemerintahan gitu, bagaimana perjuangan teman-teman bidan desa. Nah, nggak kerasa ini apa namanya sudah hampir 15 menit terakhir gitu. Saya mau tanya nih tentang situasi terbaru. Pasti teman-teman sudah pada update tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, atau dengan situasi baru saja Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah juga mengeluarkan surat edaran yang intinya menyampaikan bahwa tidak akan ada kenaikan upah untuk tahun 2021. Nah, teman-teman sendiri melihatnya seperti apa nih, Mbak Neni dan Mbak Parti gitu? Mbak Parti dulu. Mbak Parti dulu silakan Mbak. Gimana? Jadi tahun 2021 tidak ada kenaikan upah ya Mbak ya? Ya, itu dari surat edaran terbaru Mbak. Tidak dibilang seperti itu, tapi intinya adalah akan sama gitu. Akan sama seperti tahun 2020 ya. Ya tambah berat Mbak kehidupan ini pastinya. Iya kan? Tambah berat banget, terutama kami. Tahun UMP tahun 2020 aja kita belum dibayarkan. Jadi kita masih pakai UMP tahun 2019, Mbak. Kalau ini nanti enggak ini, ya tambah berat. Seperti itu. Iya. Iya ya, situasinya memang berat. Kira-kira apa langkah dari Mbak Parti dan teman-teman sebagai serikat gitu menghadapi pun ketika belum ada surat edaran tersebut juga sudah memperjuangkan upah gitu ya, dan sekarang apa namanya situasinya semakin sulit gitu, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira seperti apa Mbak Parti dan teman-teman serikat akan menyikapinya, Mbak? Kalau kita serikat pekerja di KRON, kita akan tetap memperjuangkan, Mbak. Kita minta tetap dibayarkan untuk UMP 2020 ini harus dibayarkan dulu. Seperti itu, Mbak. Jadi nanti kalau misalnya 2021, kalau misalnya nggak ada kenaikan, yang penting UMP dan UMSP tahun 2020 ini harus dibayarkan sama pengusaha. Seperti itu, Mbak. Kita terus berjuang itu untuk membayarkan upah dan hak-hak kita semua karyawan. Oke, seperti berarti itu, tetap bergerak pada tuntutan yang utama, Mbak ya, iya, sebagai iya. Dan
terus melanjutkan itu ya. Iya. Mau bagaimana lagi memang harus dituntut ya Mbak ya. Iya. Iya. Apa namanya, dengan situasi seperti ini Iya. negara perlu melihat bagaimana situasi pekerja juga gitu, yang terlilit dengan situasi upah yang tidak dibayarkan gitu. Kalau Mbak Reni sendiri seperti apa Mbak? Melihat situasi Saya terbaru sih, ini. ya kalau saya sih berharap memang naik, Mbak. Jangan sampai tidak ada kenaikan ya dengan kondisi seperti itu. Karena memang dengan kondisi yang sekarang kebutuhan juga tambah naik pula dengan harga-harga yang semakin naik. Harga listrik juga naik, BBM naik, semuanya naik. Dengan upah seperti itu ya tidak akan pernah mencukupi. Saya sih berharap itu naik gitu. Selain Mbak Parti juga ya tetap berjuang terus untuk teman-teman buruh juga mudah-mudahan ya memang harus diperjuangkan gitu. Karena kita bagaimana akan hidup kalau kita dengan situasi yang serba, kita juga bagaimana dengan kerja akan baik dan benar kalau memang misalnya perut kita lapar gitu. Seperti itu. Dan kita kan butuh tenaga, misalnya energi yang memang yang harus diisi gitu kan. Dan itu harus disesuaikan dengan upah yang pas, upah yang layak untuk baik dari teman-teman buruh ataupun dari kita juga yang ada di medis juga memang harus diperhatikan gitu kan. Karena apalagi kerja kita memang kerja yang banyak mengambil resiko yang sangat luar biasa. Saya juga bisa misalnya takutnya tertular penyakit segala macam. Kita memang harus menyelamatkan 2 nyawa. Kalau saya tuh harus 2 nyawa, ibu sama bayi harus selamat. Seperti itu istilahnya. Dan itu kalau misalnya masih kurang layak ya tidak sesuai aja gitu Mbak ya. Soalnya memang jauh sekali sih sebenarnya. Ya kita harapnya naik gitu, jangan sampai tidak naik. Karena semuanya akan tetap berjalan dan semua juga kondisi ekonomi seperti ini ya kita tetap akan mengalami kesulitan kalau memang upah kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Neni. Benar sekali Mbak. Apa namanya? Saya lihat iuran BPJS saya juga naik bulan ini gitu. Padahal udah kelas 3 ya. awalnya naik diturunkan kelas biar agak lebih murah. Tapi sekarang kelas 3. Saya juga dipotong naik Mbak, sama aja. Apalagi saya dipotong. Saya nggak bayar kan, saya dipotong langsung dari gaji. Jadi potong gaji saya itu terpotong untuk, kan kalau PNS itu untuk biaya kesehatan kita langsung dipotong. Jadi berapapun itu, ya apalagi saya nggak bisa, misalnya saya harus nolak, nggak bisa. Bulan itu saya keluar gaji, bulan itu saya dipotong. Dan itu tidak bisa menolak. Iya. Dan itu selama saya masih aktif, dan pasti naik, yang lain-lain saya juga naik. Langsung potong gaji ya, iuran kesehatannya gitu. Jadi nggak mau bayar gitu. Oh, nggak mau. Iya, terima kasih Mbak Neni dan Mbak Parti. Ini sebenarnya tuh kita kan Facebook ya, bukan sebenarnya sih. Kita kan live Facebook, tapi kayaknya di sini nggak ada pertanyaan. Saya juga nggak ini dari Facebook ya, jadi saya kurang tahu kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi apa yang Mbak Neni dan Mbak Parti sampaikan sekitar 1 jam ini, saya pikir sangat membuka mata kita ya terkait dengan, saya yakin semoga semua penonton Ngobras juga menyimak gitu obrolan santai kita 1 jam ini terkait dengan upah, terkait dan sebenarnya tadi banyak disampaikan terkait dengan kondisi kerja gitu. Mbak Nini tadi menyampaikan bahwa ya kalau upahnya nggak naik, bagaimana orang pekerja itu tuh penggerak ekonomi ya, penggerak ekonomi dan kehidupan itu sendiri gitu. Jadi dan pekerja untuk bertahan hidup dia butuh upah yang layak. Gitu. Jadi tidak ada alasan bagi negara untuk tidak menaikkan upah tahun 2021 dan membayarkan upah yang sampai saat ini banyak sekali teman-teman serikat, teman-teman pekerja seperti Mbak Parti ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan haknya yang tertunda di tahun 2020 ini. Nah, terima kasih Mbak Neni dan Mbak Parti. Mungkin ini kata-kata penutup aja gitu ya, buat teman-teman semua
buat teman-teman penonton setia ngobras nih yang lagi nonton di Facebook, atau untuk semua pekerja perempuan yang ada di luar sana yang tentu saja saat ini sedang menghadapi situasi sulit ya, dan ya semuanya kemudian menjadi tanggung jawab individu masing-masing untuk bertahan gitu biasanya dalam situasi seperti ini, atau juga bersama dengan teman-teman serikat gitu untuk bertahan. Nah, mungkin Mbak Neni ataupun Mbak Parti punya pesan-pesan gitu atau kesan juga boleh gitu ya, terkait dengan topik kita hari ini terkait dengan upah. Sudahkah layak? Ya, silahkan Mbak Parti dulu kali ya. Ya, pesan untuk saya dalam menghadapi pandemi ini, untuk teman-teman, kita harus tetap semangat dalam menghadapi kondisi yang sulit ini, terutama untuk yang di perusahaannya ada serikatnya. Kita harus selalu kompak, selalu antara karyawan dan pengurus harus tetap kompak untuk memperjuangkan hak kita yang tetap harus dibayar, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Parti. Itu singkat tapi menurut saya kuat sekali, karena kekompakan itulah yang bisa membuat kita bertahan ya Mbak, dalam situasi yang sulit ini gitu ya. Iya, Karena Mbak. serangannya dari mana-mana nih, teman-teman pekerja, undang-undangnya tidak berpihak, kemudian juga yang menjadi haknya di tahun ini yang sudah nyata di depan mata menjadi hak juga masih sulit untuk didapatkan ya. Kekompakan adalah kuncinya. Terima kasih Mbak Parti. Mbak Neni silakan. Sama-sama Mbak. Kalau saya sih tetap berjuang, jangan patah semangat, tetap selalu jaga kekompakan, karena memang itulah modal utama untuk kita bisa memperjuangkan semuanya, Mbak. Oke. Itu aja. Untuk teman-teman bidan, saya jadi ingat Mbak, waktu aksi itu kayaknya tahun 2016 ya nggak sih Mbak? Kalau nggak salah, aksi ribuan bidan desa ke Istana Negara itu. Saya waktu itu juga pas ikut aksi di situ. Nah, pesan-pesan untuk sesama teman-teman bidan desa yang mungkin saat ini lagi nonton juga gitu, yang mungkin juga nggak hanya di wilayah Pandeglang, untuk yang lain dengan situasi situasi tempat kerja yang menantang gitu, karena tempat kerjanya kan bisa jadi di rumahnya pasien gitu, atau harus datang ke lokasi pasien, itu kan sesuatu yang sangat menantang tadi yang tadi Mbak Neni sampaikan. Itu mungkin Mbak Neni punya pesan dalam situasi ini untuk teman-teman bidan desa. Pesan saya untuk teman-teman sejawat, tetap bekerja, tetap semangat, tetap berjuang, dan bekerja dengan ikhlas tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Tidak membedakan pasien kita miskin ataupun kaya, yang penting ibu dan bayi selamat, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Neni. Saya terenyuh banget gitu dengan itu ya, karena memang benar-benar di bidan desa adalah garda terdepan menurut saya gitu dalam perjuangan menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Gitu. Terima kasih teman-teman. Saya senang sekali kali ini bisa menjadi host gitu ya dalam sesi yang mempertemukan saya dengan Mbak Parti yang saat ini masih berjuang. Tetap semangat Mbak Parti. Salam buat teman-teman pengurus serikat semuanya, dan juga Mbak Neni yang berada jauh dari Jakarta gitu, tapi melakukan kerja yang luar biasa untuk menyelamatkan dua kehidupan gitu ya. Tadi Mbak Neni bilang kalau Mbak Neni ini tugasnya bukan satu tapi dua nyawa gitu, ibu dan anaknya gitu. Luar biasa teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol 1 jam di Ngobras, dan semoga situasi sulit ini bisa semakin mereda, kita bisa bareng-bareng menyambut, memperjuangkan hak dan juga memperjuangkan kehidupan keluar bersama-sama dari situasi sulit ini. Gitu. Terima kasih semuanya buat penonton setia Ngobras. Sampai ketemu di Ngobras selanjutnya. Semoga sehat-sehat semua ya Mbak Parti, Mbak Neni. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Dadah. Ya. Salam buat teman-teman Mbak Neni. Kayak tadi ada teman-temannya juga ya. gitu. Ya Mbak Ika. Ya.
Mbak Marti, sampai ketemu Mbak, sama-sama di Iya, Jakarta nih, sampai semoga bisa ketemu. ketemu langsung. Iya, terima kasih Mbak. Sehat selalu dan semangat ya. Iya, terima kasih. Saya live dulu. Oh iya, nanti akan di stop sama hostnya. Sama adminnya yang dari Facebook. Oke. Terima kasih. Saya live ya. Teman-teman juga Iya, bisa baik live. Mbak. Iya, terima kasih.